Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pejuang kesehatan, saya Raka. Dan hari ini, saya benar-benar cemas. Ayah saya, 68 tahun, mulai sering mual. Perut PK, cepat lelah. Padahal makannya sehat, setidaknya itu yang kami pikir. Tapi ternyata saya baru saja membaca satu fakta mengerikan kulkas. Ya, kulkas yang kita pikir tempat paling aman bisa jadi sumber racun. Apa iya? Untuk menjawab semua itu, saya tidak sendirian. Telah hadir bersama kita hari ini, sosok luar biasa. Beliau adalah dokter lulus terbaik di bidang geriatri, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, menangani orang tua dari kampung-kampung kecil hingga pusat kota besar. Penulis buku sehat di usia emas, dan penasehat utama Pusat Perawatan Lansia Jakarta Bali. Mohon sambut dengan hangat, Dr. Siti Setiati. Terima kasih, Mas Raka. Saya di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi saya lelah melihat pasien datang dengan wajah lemas. Perut nyeri, tubuh lelah, hanya karena satu kesalahan kecil menyimpan makanan di kulkas tanpa tahu risikonya. Waduh, seserius itu ya, Dok? Lebih dari serius, Mas Raka. Saya bilang, ini bisa jadi awal dari kanker hati, gagal ginjal, bahkan kematian mendadak karena keracunan lambat. Tubuh lansia itu rapuh. Dan kulkas, jika tidak digunakan dengan bijak, bisa jadi musuh diam-diam. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Bandung, Makassar, Pontianak, atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Jangan biarkan kulkas perlahan merusak ginjal, hati, dan lambungmu. Ini bukan kalimat sensasional, ini kenyataan pahit yang harus kita hadapi hari ini. Siti, saya jujur agak takut sekarang. Apakah benar makanan sehat bisa berubah jadi racun hanya karena disimpan di kulkas? Mas Raka, saya ingin semua orang tua di rumah dengarkan baik-baik. Kulkas bukan pembunuh, tapi bisa jadi sarang racun kalau kita tidak tahu cara memakainya. Wah, saya pikir asal dingin berarti aman. Jangan. Itulah jebakan yang paling sering menipu kita. Kulkas bukan freezer. Ia tidak membunuh bakteri, ia hanya menidurkan mereka, dan beberapa jenis jamur justru tumbuh subur dalam dingin. Astaga, jadi selama ini kita menyimpan bahaya di rumah sendiri. Betul, tubuh lansia, seperti ayah Mas Raka, tidak lagi sekuat dulu. Asam lambung menurun. Sistem imun lambat merespons. Dan kemampuan melawan racun makin lemah. Satu kesalahan kecil bisa jadi serangan besar. Contohnya, Tape singkong, makanan favorit banyak orang. Tapi begitu dimasukkan ke kulkas, fermentasinya berubah arah. Jamur beracun seperti Aspergillus bisa tumbuh menghasilkan mikotoksin. Ini bisa merusak hati dan lambung, bahkan memicu diare parah. saya ingat ibu saya suka simpan teh buat besok, biar dingin katanya. Sama seperti Ibu Rahma dari Solo, usia 65 tahun, dia suka tape, tapi selalu menyimpan sisa di kulkas. Sampai suatu malam, dia diare hebat sampai hampir pingsan. Kita pikir sayang, kalau dibuang tapi tubuh kita lebih berharga. Waduh, itu menyentuh sekali. Jadi, makanan yang terlihat aman bisa jadi mimpi buruk ya. Ya, dan itu baru 1 dari 10 makanan berbahaya. Saya sering lihat pasien yang datang dengan keluhan tak jelas. Perut kembung, mual, lemas, diare, padahal katanya makan sehat. Tapi ternyata sehat versi mereka justru salah cara simpan. Betul,
Kita terlalu percaya pada rasa dingin, kita pikir dingin ekolor bersih, padahal bakteri seperti Bacillus cereus pada nasi sisa bisa tetap aktif, bahkan menghasilkan racun saat nasi dipanaskan ulang. Jadi bukan cuma soal apa yang kita makan, tapi juga bagaimana kita menyimpannya. Tepat sekali. Mas Raka, dan saya mohon untuk semua yang menonton. Cek kulkas Anda. Sekarang juga, apakah ada tape singkong bawang merah kupas nasi sisa semalam? Mungkin waktunya Anda ubah kebiasaan hari ini. Ini serius ya. Teman-teman, komentar sekarang di kulkas kamu ada sisa apa aja yuk. Kita bantu saling sadarkan satu sama lain. Ingat, kesehatan di usia emas itu bukan soal makan mahal, tapi soal tahu mana yang harus dihindari dan mana yang harus dikonsumsi dengan benar. Wah, saya mulai penasaran. Apalagi makanan yang kelihatannya sehat tapi menyimpan bahaya. Banyak, Mas Raka, kita bahas satu per satu. Tapi sebelum itu, saya mau tanya ke kamu yang lagi nonton. Pernah nggak merasa mual? Perut pegal. Padahal makannya katanya sehat, ceritain di komentar ya. Siapa tahu masalahmu ternyata berawal dari kulkas. sekarang saya ingin bahas makanan kedua, bawang merah kupas. Ini kebiasaan jutaan ibu-ibu di Indonesia. Kupas banyak-banyak. Taruh di plastik. Masuk kulkas. Kelihatannya praktis. Tapi ini bahaya tersembunyi. Hah, serius? Dok ibu saya juga begitu loh. Biar cepat masak katanya. Iya, tapi bawang itu tidak tahan lembab. Di kulkas yang dingin dan lembab, jamur mikroskopis tumbuh, muncul pincik hitam kisilitu toxin. Racun ini tidak berbau, tidak terlihat, dan tidak hilang saat dimasak. Jadi, walau sudah digoreng atau ditumis, racunnya tetap ada. Betul. Dan aflatoksin ini sangat berbahaya untuk hati. Saya punya pasien, Pak Ahmad dari Bekasi. Usia 66. Beliau tidak minum alkohol, tidak merokok. Tapi fungsi hatinya rusak. Setelah diselidiki, penyebabnya bawang merah kupas disimpan seminggu penuh di kulkas. Waduh, ngeri banget. Jadi lebih baik simpan di mana? Dok, Simpan di tempat sejuk, kering, dan ada sirkulasi udara. Jangan kulkas, dan jangan disimpan lebih dari 2 hari. baik. Saya catat. Terus yang ketiga, Semangka utuh. Banyak yang suka semangka dingin. Tapi menyimpan semangka utuh di kulkas adalah kesalahan besar. bukannya jadi segar ya? Dok, Justru tidak. Semangka itu terus matang setelah dipetik. Proses ini meningkatkan antioksidan, tapi di kulkas, prosesnya berhenti. Gizinya terkunci. Dan yang lebih parah, kulit semangka itu sering kotor debunya. Tanah, bahkan bakteri seperti E. coli, dan salmonella dari pasar. jadi ketika kita potong, bakteri pindah ke daging buahnya. Persis solusinya potong dulu, simpan dalam wadah tertutup, dan habiskan dalam 2 hari. Baik. Poin penting, kalau semangka utuh jangan masuk kulkas. Potong dulu. Baru simpan. Betul. Sekarang kita lanjut ke makanan keempat, kopi bubuk. Kopi wah. Saya pecinta kopi. Simpan di kulkas biar awet aromanya. Itu kesalahan yang sangat umum. Kopi itu seperti spons. Dia menyerap semua bau ikan asin, durian, sambal. Semuanya, hasilnya kopi Anda akan bau gado-gado basi. Dan yang lebih parah, kelembaban kulkas bisa menumbuhkan jamur. Salah satu racunnya, okratoksin A yang menyerang ginjal. Low. Saya minum kopi buat segar. Bukan buat nyakitin ginjal. Maka dari itu simpan kopi bubuk di tempat gelap, kering.
dan kedap udara, jauh dari kulkas. Wah, teman-teman, makin lama makin banyak jebakan yang harus kita sadari. Ayo komentar kamu biasa simpan kopi di mana? Sekarang, makanan kelima daun kemangi. Daun ini wangi, enak buat lalapan. Tapi, sangat sensitif terhadap suhu rendah. Kalau masuk kulkas, rusak ya. Ya, daunnya pecah, hitam, dan membusuk. Bukan cuma aromanya hilang, tapi bisa lepas senyawa berbahaya untuk pencernaan, bisa sebabkan diare, apalagi kalau dimakan mentah. Solusinya, Masukkan batangnya ke segelas air di suhu ruang. Seperti menyimpan bunga segar, bisa tahan 2-3 hari. baik, daunnya dimanjakan ya. Dok, Betul daun sehat, Iquaro lambung sehat. wow. 5 makanan sudah bikin saya merinding. Saya nggak sabar pengen tahu 5 yang lain. Dok, Sabar, Mas Raka. Saya janji akan bongkar semua, tapi kita juga harus ubah cara pikir dulu. Jangan selalu percaya, asal dingin berarti aman. jeda sebentar. Buat yang baru nonton. Tulis ya, kamu usia berapa? Dan dari kota mana? Aku pengen tahu siapa aja pejuang kesehatan hari ini. Dari Pekanbaru, Jayapura, atau mungkin desa di Kalimantan Tengah. Oke, sekarang kita masuk ke daftar berikutnya. Saya sudah siap, dan jujur agak takut juga. Apa makanan keenam? Dok, Minyak zaitun. Banyak yang mengira ini minyak ajaib sehat, penuh antioksidan. Bisa menurunkan kolesterol. Dan itu benar selama tidak disimpan di kulkas. wah, saya kira kulkas bisa menjaga kualitasnya. Justru sebaliknya, suhu dingin membuat minyak ini menggumpal saat Anda keluarkan, lalu simpan lagi. Proses naik turun suhu itu mempercepat oksidasi. Lemak sehatnya berubah jadi radikal bebas yang bisa merusak pembuluh darah. Astaga, jadi saya minum minyak sehat, tapi yang masuk justru racun. Itulah ironi yang menyedihkan. Bu Aminah dari Surabaya. Usia 63, setiap pagi minum 1 sendok minyak zaitun, tapi disimpan di kulkas. Setelah beberapa minggu, beliau sering mual, perut pegal. Setelah dicek, ternyata minyaknya sudah rusak akibat oksidasi. Solusinya bagaimana? Simpan di botol kaca gelap, tempat sejuk dan jauh dari cahaya matahari. Jangan kulkas. Baik, pelajaran berharga. Lanjut ya. Dok, Makanan ketujuh, coklat hitam. Ini juga sering disimpan di kulkas biar nggak leleh. Tapi hati-hati. saya sering lihat lapisan putih di permukaan coklat. Itu apa? Dok, Itu namanya fat bloom. Lemak kakao terpisah dari padatannya. Tanda coklatnya rusak. Flavonoid antioksidan untuk jantung jadi tidak aktif. Dan rasanya jadi seperti kapur. Anda pikir makan coklat sehat? Padahal manfaatnya hilang total. jadi sebaiknya simpan di mana? Di tempat sejuk dan kering, bukan di kulkas. Oke. Yang kedelapan, Kentang, ini salah satu yang paling berbahaya jika disimpan di kulkas. Banyak yang pikir kalau disimpan dingin, kentangnya tidak bertunas. padahal Enzim di kentang mengubah pati jadi gula. Saat digoreng atau dipanggang, gula ini bereaksi dengan asam amino dan menghasilkan akrilamida, zat karsinogenik. Pemicu kanker. ya Allah, berarti kentang goreng yang biasa kita makan bisa sangat berbahaya. Betul. Apalagi untuk lansia, sistem detoks tubuh mereka lebih lambat. Racun menumpuk lebih cepat. Simpan kentang di tempat gelap dan kering. Bukan kulkas. Saya mulai merasa banyak sekali yang harus saya ubah di rumah. Tapi itu hal baik. Mas Raka,
Menyadari ikolo langkah pertama untuk menyelamatkan keluarga kita. Baik. Sekarang dua terakhir. Ini pasti makai mengejutkan. Makanan ke-9 nasi sisa, ini kebiasaan sejuta umat Indonesia. Sisa nasi dimasukkan ke kulkas. Besok pagi digoreng, Bukankah itu cara hemat dan masuk akal? masuk akal. Tapi berbahaya. Nasi mengandung bakteri Bacillus cereus. Di suhu dingin, bakteri ini bisa membentuk spora. Saat dipanaskan, bakterinya mati. Tapi sporanya tetap hidup dan racunnya tidak hilang. Jadi bisa keracunan meskipun nasi digoreng. Ya, gejalanya mual, muntah, diare hebat. Apalagi untuk orang tua, bisa cepat dehidrasi. Solusinya gimana? Dok, Dinginkan nasi dengan cepat, jangan biarkan berjam-jam. Lalu simpan di kulkas maksimal 1 hari, dan panaskan benar-benar matang. baik. Dan yang terakhir, Sayur bayam matang. Ini yang paling saya wanti-wanti. Jangan pernah menyimpan bayam matang untuk dimakan keesokan hari. tapi banyak yang bilang bayam itu sehat. Betul, tapi hanya saat masih segar. Bayam tinggi nitrat. Saat disimpan, nitrat berubah jadi nitrit. Nitrit ini bisa berubah jadi nitrosamin zat, pemicu kanker darah dan lambung. Waduh, saya sering makan bayam sisa. Mulai hari ini hentikan kebiasaan itu, masak secukupnya, dan habiskan hari itu juga. Saya merinding. Dok, 10 makanan ini benar-benar mengubah cara saya melihat kulkas. Itulah misi saya, Mas Raka, menyelamatkan sebanyak mungkin lansia dari racun yang tidak mereka sadari. Karena tubuh kita, setelah usia 60, tidak lagi punya perisai. Sekuat dulu, Teman-teman, kalau kamu merasa tercerahkan, tulis di komentar makanan mana yang paling sering kamu simpan di kulkas dan apa yang kamu ubah mulai hari ini. jangan diam. Ajak saudara, teman, tetangga. Racun kulkas ini harus dihentikan. Oke, 10 makanan berbahaya dari kulkas sudah kita bahas. Tapi sekarang saya bertanya, kalau semua itu tidak boleh, lalu kita harus makan apa? Pertanyaan bagus. Mas Raka, saya bukan melarang makan. Saya melarang cara menyimpan yang salah dan solusinya sangat sederhana. Kembali ke kebiasaan lama, kita masak secukupnya. Makan saat itu juga, dan simpan makanan di tempat yang tepat. Jadi bukan soal makanan mahal atau alat canggih ya. Betul sekali tempe. Pisang. Air kelapa itu 3 makanan kampung yang bisa jadi pelindung tubuh lansia. Asal tahu caranya. Wah, saya suka tempe, tapi banyak yang anggap itu makanan orang miskin. Mas Raka, kita pikir tempe hanya makanan sederhana, tapi sebenarnya ini senjata rahasia untuk kesehatan jantung. Kaya protein, rendah lemak jenuh, dan mengandung probiotik alami. Kalau pisang. Pisang matang di suhu ruang, tidak butuh kulkas. Kaya kalium menstabilkan tekanan darah, dan seratnya membantu pencernaan lansia yang sering sembelit. Wah, 2 makanan super sudah kita bahas. Satunya lagi, Air kelapa. Banyak yang pikir air kelapa hanya menyegarkan, padahal ini bisa menurunkan tekanan darah, menyeimbangkan elektrolit, dan mencegah dehidrasi ringan. jadi ada makanan yang bisa menyelamatkan tubuh tanpa perlu teknologi. Tepat. Saya ingin semua orang tua kembali ke dapur kampung. Masak sendiri. Makan hangat, dan hindari simpan berlebihan. Tapi dok, bagaimana dengan lansia yang tinggal sendiri? Kadang mereka masak lebih banyak supaya tidak repot tiap hari. Itu dilema yang sering saya temui, tapi jawabannya
bukan menyimpan makanan selama 3 hari. Jawabannya adalah edukasi keluarga. Anak dan cucu harus tahu cara membantu tanpa membuat orang tua berisiko. Jadi ini bukan cuma tugas lansia, tapi tugas keluarga ya. Ya, Mas Raka, kesehatan orang tua bukan hanya urusan mereka sendiri. Kita semua bertanggung jawab. Waduh, saya jadi ingat ayah saya, sering saya lihat simpan teh manis sisa semalam, nasi sisa 2 hari, bahkan daun kemangi di plastik. Semua dari niat baik, tapi ternyata Bisa jadi sumber bahaya yang tak kasat mata. Tapi jangan salahkan. Bukan salah mereka. Mereka tidak tahu. Tugas kita adalah memberitahu dengan kasih sayang. saya janji, malam ini saya akan cek isi kulkas rumah. Dan saya ajak ibu saya duduk, bicara pelem-pelem. Itu langkah awal yang indah. Jangan bentak. Jangan paksa. Katakan, Bu, aku sayang ibu. Aku ingin ibu sehat sampai cucu-cucu besar nanti. Teman-teman, siapa di antara kalian yang juga akan lakukan hal yang sama malam ini? Tulis di komentar. Saya akan cek kulkas dan lindungi orang tua saya. Saya percaya. Satu rumah yang sadar bisa menyelamatkan satu generasi. Mari kita mulai dari dapur. Dari rak, sayur. Dari kotak kecil tempat kita simpan makanan. Dari kulkas. Ya, dari kulkas. Jangan biarkan ia perlahan menghancurkan tubuhmu. Dan mulai hari ini, kita ubah kebiasaan. Kita bukan hanya pejuang kesehatan, tapi penjaga keluarga. Dok, saya hampir nggak percaya. Hanya dari kulkas. Begitu banyak masalah kesehatan bisa muncul, tapi sekaligus dari dapur sederhana, begitu banyak solusi juga bisa kita mulai. Betul Mas Raka. Kita sering kejar makanan superfood dari luar negeri. Tapi kita lupa bahwa Indonesia punya harta sendiri. Tempe, daun kelor, pisang, air kelapa, semuanya murah, mudah didapat, dan aman tanpa kulkas. Mungkin ini waktunya kita kembali pada apa yang dulu diajarkan nenek kita ya. Dok, Tepat nenek kita dulu tidak pakai kulkas. Tapi mereka tahu bagaimana menyimpan, mereka tahu kapan makanan masih layak makan. Mereka tahu makan hangat dari dapur sendiri adalah bentuk cinta. Dok, satu pertanyaan terakhir. Kalau hanya bisa berikan satu pesan untuk orang tua di rumah, apa yang paling ingin Ibu katakan? Jangan tunda untuk mencintai tubuh Anda. Setiap sendok makanan adalah keputusan menyembuhkan atau merusak. Jangan tunggu gejala, jangan tunggu sakit. Cegah hari ini. Dengan pilihan kecil yang sederhana. Wah, luar biasa. Saya benar-benar belajar banyak hari ini. Dan saya yakin penonton di rumah juga begitu. Kalau kamu merasa video ini membuka mata kamu, hancurkan tombol like dan share sekarang juga. Sebarkan ke grup keluarga, ke grup masjid, ke tetangga. Katakan, saya ingin kamu sehat, makanya saya kirim video ini. Dan jangan lupa tulis di komentar dari mana kamu menonton, usiamu berapa, dan kebiasaan baru apa yang akan kamu ubah mulai malam ini. Saya akan baca satu persatu karena saya percaya satu percakapan bisa menyelamatkan satu nyawa. Terima kasih banyak. DTR, Seti, sudah membuka mata kami semua. Kita doakan semoga dokter selalu sehat. Terus, jadi penyala obor untuk jutaan lansia di Indonesia. Amin. Terima kasih juga untuk semua penonton Klinik Sehat Lansia. Saya percaya Indonesia akan lebih kuat jika para orang tuanya hidup lebih sehat dan lebih panjang umur. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jaga kesehatan, yoga kulkas, dan jaga cinta untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Va, inam baugien.
ratusan fakta, dan satu pesan besar kulkas bisa jadi sahabat, bisa juga jadi sumber bencana. Tepat, Mas Raka. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan ekstrem kiri atau kanan, tapi tahu kapan menggunakan dan tahu kapan harus menghindar. Tapi saya jujur senang, karena ternyata tidak perlu alat mahal atau makanan asing, cukup mulai dari dapur kita sendiri. Betul. Dan jangan lupa, kesehatan lansia bukan cuma soal fisik, tapi juga soal rasa aman, merasa diperhatikan, dan dihargai. Saya setuju. Kadang orang tua menyimpan makanan bukan karena malas, tapi karena takut membuang, atau karena tidak ada yang menemani masak setiap hari. Itulah kenapa keluarga punya peran besar. Jangan biarkan orang tua merasa sendirian di rumah. Bantu mereka. Dampingi mereka. Ajari dengan sabar. Dan buat kamu yang menonton ini, ingat perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil. Satu langkah buang tape singkong, sisa di kulkas. Ganti dengan tempe segar. Satu langkah keluarkan bawang merah kupas dari kulkas. Simpan di tempat kering. Satu langkah, ajak ibu dan ayah duduk, bicara dari hati ke hati, tunjukkan video ini, dan katakan, aku ingin ayah ibu sehat lebih lama. Jangan tunggu sakit datang baru panik. Jangan tunggu menyesal baru bertindak. Karena tidak ada obat yang lebih kuat daripada cinta yang diwujudkan dalam perhatian sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih Der, Siti atas waktunya. Dan untuk kalian semua, ayo tulis di komentar satu hal saja, apa yang akan kamu ubah malam ini setelah nonton video ini. Saya akan tunggu jawabannya. Dan semoga video ini menjadi awal dari hidup baru yang lebih sehat, lebih biak, dan lebih bahagia. Dari Klinik Sehat Lansia. Saya Raka. Saya DR Siti Setiati.